Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Octavian dengan 3 digit NIM terakhir 045 dari TRO kelas B. Di sini saya akan menjelaskan untuk modul VFD, yang mana apa sih itu VFD? VFD merupakan singkatan dari variabel frekuensi drive atau VFD atau sering disebutnya inverter, yang merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk mengatur kecepatan putaran motor listrik AC. Cara kerjanya dengan mengubah frekuensi dan tegangan listrik yang masuk ke motor. Jadi semakin tinggi frekuensi yang diberikan, makin cepat pula motor berputar dan sebaliknya. Penggunaan FVD ini sangat membantu dalam menghemat energi karena motor bisa dijalankan sesuai kebutuhan tanpa harus bekerja pada kecepatan penuh terus-menerus. Dan juga VFD ini banyak dipakai di dunia industri, misalnya di pompa, kipas angin, konveyor, dan mesin produksi yang butuh pengaturan kecepatan yang fleksibel. Kemudian apa sih itu buat fungsinya sih sebenarnya? Yang pertama, satu, mengontrol kecepatan motor, di mana VFD ini memungkinkan motor berputar sesuai kebutuhan proses dan nggak harus pada kecepatan maksimum terus-menerus. Terus yang kedua ada menghemat energi karena motor hanya bekerja sesuai beban yang diperlukan, jadi konsumsi listriknya bisa jadi efisien. Terus yang ketiga ada mengurangi keausan mekanis yang membuat VFD jadi motor yang berakselerasi dan melambat secara halus sehingga mengurangi hentakan pada sistem mekanik. Terus yang keempat ada mengatur arah putaran motor dengan pengaturan tertentu, dan VFD bisa balik arah putaran tanpa perlu mengubah sambungan kabel motor. Dan yang kelima, melindungi motor VFD memiliki fitur pelindungan terhadap lonjakan arus, tegangan berlebih maupun panas berlebih. Terus yang keenam, menstabilkan proses industri terutama pada sistem yang membutuhkan pengendalian presisi seperti pompa, konveyor, kipas, dan mesin produksi. Terus apa sih itu motor AC induksi? Ya, adalah sebuah jenis motor listrik yang paling umum digunakan di dunia industri. Motor ini bekerja dengan prinsip induksi elektromagnetik, yaitu ketika arus listrik bolak-balik atau AC mengalir pada kumparan stator, maka akan terbentuk medan magnet berputar. Dan medan magnet inilah yang kemudian menginduksi arus pada rotor, bagian yang berputarnya, dan dari sinilah gaya putar atau torsi itu dihasilkan. Nah, kaitannya dengan VFD itu apa sih? Karena VFD itu kan berfungsi untuk mengatur kecepatan putaran motor induksi, sehingga kecepatan motor induksinya tuh bergantung pada frekuensi listrik yang diterima. Semakin tinggi frekuensinya, maka semakin cepat motor berputar. Tanpa VFD, motor biasanya hanya berputar pada satu kecepatan tetap sesuai frekuensi PLN yang misalnya itu 50 Hz. Nah, dengan VFD ini tuh frekuensi bisa diubah-ubah sesuai kebutuhan sehingga motor dapat beroperasi lebih fleksibel, hemat energi, dan tidak cepat aus. Jadi mungkin singkatnya tuh seperti motor induksi yang adalah sebuah mesin, sedangkan VFD itu adalah pengendali atau controllernya. Kemudian untuk datasheet yang akan dipakai nanti, nah kita menggunakan VFD AT4 yang merupakan inverter satu fasa ke 3 fasa yang berfungsi mengubah daya AC 220 volt menjadi keluaran 3 fasa untuk mengendalikan motor induksi. Nah, untuk mengatur kecepatan arah dan torsi motor dengan cara mengubah frekuensi dan tegangan output. Terminal utamanya terdiri dari L dan N untuk input daya, U, V, W untuk output ke motor, serta GND atau ground untuk grounding. Selain itu tersedia terminal kontrol seperti X1, XB untuk perintah start, stop, forward, atau reverse. Dan VL1 dan C1 untuk input analog antara 10 volt atau 420 mA, serta RS485 untuk komunikasi Modbus dengan sistem PLC. Dan panel operasinya menggunakan tombol program, function shift, dan panah atas bawah, shift, forward atau reverse, start, dan stop atau reset untuk mengatur parameter serta pengendalian motor. Beberapa parameter penting antara lain P0 sampai P07 yang merupakan tegangan dan frekuensi dasar,
P10, P11 sebagai sumber kontrol, P12 mode berhenti motor, serta P34 dan P42 yang mengatur kecepatan akselerasi dan deakselerasi. VFD ini juga dilengkapi sistem proteksi otomatis dengan kode kesalahan seperti R1 yakni arus berlebih, ERR2 atau tegangan rendah, ERR3 tegangan tinggi, dan ERR8 berarti suhu berlebih. Jadi secara keseluruhan tuh VFD yang dipakai yaitu XEY AT4 merupakan inverter mini yang performa tinggi, yang efisien, aman, dan cocok digunakan pada aplikasi industri ringan seperti pompa, kipas, dan konveyor. Nah, berikut merupakan hasil dari praktikum tadi untuk frekuensi RPM dan arusnya. Di sini terlihat bahwa semakin tinggi frekuensinya maka RPM-nya maka akan semakin tinggi juga. Dan juga di sini untuk arus ketika frekuensinya menyentuh 60 Hz sampai 100 maka akan menurun dari 1 hingga 0,4. Nah, di sini ada grafik perbandingannya yang dimana RPM meningkat secara hampir linear dan seiring naiknya frekuensi ini menunjukkan bahwa VFD berhasil mengontrol kecepatan motor sesuai prinsip dasarnya, yaitu kecepatan frekuensi. Serta arus meningkat hingga sekitar 4050 Hz yang kemudian menurun setelah melewati titik tersebut. Hal ini umum terjadi karena pada frekuensi tinggi torsi beban tetap tinggi dan tetapi daya outputnya meningkat secara efisien sehingga arus yang dibutuhkan menurun. Nah, kemudian tuh apa sih tuh akselerasi? Nah, akselerasi pada VFD ya, langsung ke intinya saja, merupakan peningkatan kecepatan motor listrik secara bertahap dari kondisi diam menuju kecepatan yang diinginkan. Saat motor dinyalakan, VFD tidak langsung memberikan frekuensi penuh, melainkan menaikkannya perlahan sesuai dengan waktu akselerasi yang sudah diatur. Hal ini bertujuan agar motor tidak mengalami hentakan mendadak atau arus start yang terlalu tinggi, yang bisa menyebabkan panas berlebih dan mempercepat keausan komponen. Dengan akselerasi yang halus, sistem mekanik seperti sabuk, kopling, atau gear dapat bertahan lebih lama, dan proses kerjanya menjadi lebih stabil dan efisien. Ini ada deakselerasi yang merupakan kebalikan dari akselerasi, yaitu menurunkan kecepatan motor secara bertahap hingga berhenti. Dalam tahap ini, VFD mengurangi frekuensi dan tegangan output secara perlahan selama waktu yang telah diatur. Tujuannya ya untuk mencegah motor berhenti secara mendadak dan yang bisa menyebabkan getaran, slip, atau kerusakan pada sistem mekanik. Jadi ini untuk deakselerasi dan akselerasi. Dan untuk uji remnya ada grafiknya seperti ini. Kemudian untuk kesimpulan di grafik akselerasi, deakselerasi, dan arus terhadap nilai P34 atau P42, di mana grafiknya menunjukkan hubungan antara nilai P34 atau P42 Hz per second dengan waktu akselerasi, waktu deakselerasi, dan arus fase tertinggi pada pengujian VFD. Dari hasilnya terlihat bahwa semakin besar nilai P3 atau P42 maka waktu akselerasi dan deakselerasi semakin singkat. Artinya motor mencapai dan menurunkan kecepatan kerja lebih cepat karena laju perubahan frekuensi per detik meningkat. Namun arus fase tertinggi relatif stabil di sekitar 1,1 ampere, menandakan bahwa peningkatan tidak menyebabkan lonjakan arus yang signifikan. Kesimpulannya, pengaturan nilai P34 atau P42 terpengaruh langsung terhadap kecepatan respon motor, tetapi tidak terlalu mempengaruhi besar arus, sehingga sistem tetap efisien dan aman digunakan berbagai kondisi rem. Mungkin untuk selanjutnya kita langsung ke video tag-nya, dimana langsung kita praktekkan. Oke, langsung saja kita ke P10, kemudian kita ke 01, terus kita menuju ke N, kemudian P11, dan juga kita klik ini. Untuk ke angka 0 kita klik N, untuk menuju ke P12, terus langsung kita ke P06, kemudian
kita ke klik N, kemudian ke P, menuju ke P07 lagi, kemudian enter, terus N lagi menuju P012, kemudian ke angka 01 N, kemudian P kita ke P34. Nah, klik N, terus menuju ke P42 dari 20. Nah, kemudian untuk ini kita menghitung RPM-nya. Di situ bisa terlihat ya, menggunakan inverter dan juga RPM serta diukur menggunakan tachometer yang menunjukkan yang dihitungnya bisa menggunakan itu putaran yang ada di inverternya, dan untuk tachometernya kita di motor listrik menggunakan kertas agar bisa dibaca oleh tachometer seperti yang ada di gambar. Ini untuk cara pengujian di uji RPM. Yang dimana mendapatkan angka yang cukup sering ini ya, berubah-ubah. Berdasarkan hasil frekuensi yang kita inginkan dari inverternya itu sendiri. Jadi itu rotor statornya itu putarannya bisa diukur menggunakan frekuensi dari inverternya, yang juga kita bisa ukur dari tachometer seperti yang ada di video ini. Ya, seperti itu cara menyeting untuk penghitungan RPM nya. Jadi berubah-ubah ya secara ini, seperti di gambar. Oke, kita sesuaikan dulu agar, nah di sini sudah mulai terlihat bahwa agak mulai konsisten di tachometernya dari tadi yang agak-agak. Nah, ini untuk frekuensi 100 Hz kita sudah menemukannya di sekitar angka tadi sekitar 2000-an. Nah, ini kemudian untuk kita ke P013 untuk settingnya, kita ini untuk setting ini ya, kemudian ke P3 P42 20 ke P, kita setting ke P5, kemudian dari P43 kita ke frekuensi. Nah, kita frekuensinya sesuai dengan ujiannya. Dan kita paling push sampai ke P34. Terus ini untuk ke 10 N, ke dari kemudian dari P42 klik, terus ke 10 N lagi, terus ke P43. Sekarang kita akan menghitung akselerasinya. Nah, sini kita lihat dari akselerasi 75 dengan 25, maka menghasilkan periode 8 detik dengan satuan
ampere itu 0,5 ampere 1 ampere maaf. Kemudian untuk kedua deakselerasi kita mendapatkan periode 7 detik 84 milisecond. Terus juga kita ke perhitungan lagi untuk yang kedua. Di ini ke 15 sama seperti tadi, cuman kita ke yang di B15, kemudian kita hitung lagi. Nah, menghasilkan frekuensinya dari 75 dan dari 15. Kemudian untuk ini akselerasi di angka 4 detik 72 milisecond. Dan kita settingnya sama seperti tadi, cuman ininya di angka 20, tadi 15. Jadi sama. Oke, 42 dari 20. Oke, terus sama seperti tadi P43 akselerasi dan deakselerasi. Dan langsung saja kita hitung. Oke, 1, 2, 3. Nah, jadi untuk akselerasinya ada di 4 detik dengan lebih dari 26 milisecond. Terus kita ke deakselerasi dengan periode berapa nih? 3 detik lebih dari 56 milisecond. Nah, sudah ketemu untuk yang kedua. Nah, untuk yang ini uji remnya tadi 20, sekarang ke 25. Untuk pengaturannya sama seperti tadi. Untuk ini uji akselerasi, uji remnya ya, akselerasi dan deakselerasi. Oke, bentuk dari 3 detik lebih 34 milisecond. Oke, kemudian untuk deakselerasinya, tadi deakselerasi kita ke 75. Nah, mungkin